Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Nurjana. Kalian bisa panggil aku si N. Oke, aku di sini ingin bercerita tentang sebuah petualangan kecil yang menjadi pengalaman besar. Kira-kira judul ceritanya apa ya? Oke, judul ceritanya yaitu Kebun Kecilku. Nah, di sini aku mengambil cerita ini dari sebuah aplikasi, dari sebuah website penjaring. Bagaimana sih kira-kira ceritanya? Kenapa dinamakan kebun kecilku? Kenapa tidak kebun milikku? Ataupun kenapa tidak kebun punyaku? Seperti itu. Pada suatu hari, pada pagi hari, ada seekor burung berwarna merah, sebut saja si merah, sedang terbang melewati kebun-kebun yang tampak sedih dan berantakan. Bagaimana kebun bisa dikatakan berantakan? Apakah kebunnya sudah tidak terawat? Nah, ternyata kenapa kebunnya disebut berantakan? Ternyata kebun tersebut itu dipenuhi dengan sampah, daun-daun kering, dan bahkan tanaman-tanaman di dalam kebun tersebut itu sudah sangat layu, sudah layu semua. Nah, udara di dalam kebun tersebut itu pun sudah sangat tidak segar dan bahkan tidak enak dipandang karena ketika dilihat itu kebun itu tidak terawat seperti itu. Nah, di samping burung-burung berterbangan, ternyata di bawah itu terdapat seorang anak dan orang tuanya. Mereka seakan-akan seperti menjadi dua detektif yang ingin memecahkan sebuah masalah. Karena mereka hanya dua orang, ada seorang anak dan seorang ayahnya. Sebut saja si anaknya itu bernama Ikal dan ayahnya. Nah, si Ikal ini dan ayahnya melewati kebun tersebut. Dan tiba-tiba si Ikal ini melihat ke arah kebun itu. Sontak ia berkata, "Pah, lihat, kebunnya kotor sekali, seperti tidak terawat." Seperti itu. Dan papahnya pun bilang kepada Ikal, papahnya pun menjawabnya ke Ikal itu, "Ah iya, seperti tidak terawat sekali, kotor sekali, banyak sampah berserakan, daun-daun kering, dan bahkan tanaman-tanaman pun layu semua." Nah, dari situ Ikal dan bapaknya pun akhirnya menuju ke kebun tersebut. Ketika menuju ke kebun tersebut, ternyata benar kebunnya itu sudah tidak terawat lagi dan bahkan banyak sekali sampah yang berserakan. Nah, dari situlah mereka itu berniat ingin membersihkan kebun tersebut. Dan akhirnya mereka pun membersihkannya satu persatu. Nah, ketika ingin membersihkan, si anaknya bernama Ikal ini melihat sebuah kulit pisang di bawah. Ikal pun bilang kepada ayahnya, kepada papahnya, "Pah, lihat ini kulit pisang, bau busuk, kotor sekali." Gitu. Nah, papanya pun menyaut, "Ah iya, ini bahaya sekali kalau diinjak. Bagaimana sekarang kita langsung saja bersihkan sampahnya satu persatu, kita kumpulkan." Nah, dari situ mereka pun akhirnya lanjut untuk membersihkan kebun tersebut dan mengumpulkan sampah-sampahnya itu menjadi satu untuk dibuang. Nah, ketika sedang membersihkan kebunnya, Ikal ini menemukan satu kotak tua yang di bawah semak-semak. Ternyata setelah dibuka, isinya itu terdapat dua labu berwarna oranye, tetapi ternyata labu tersebut hampir layu. Nah, dari situ Ikal bilang ke papahnya, "Pah, bagaimana kalau kita menanam kembali tanaman-tanaman di kebun ini? Bagaimana kalau kita menghidupkan kembali kebun ini?" Bilang Ikal gitu. Nah, si papanya itu menyaut, "Ide bagus. Ayo kita tanam kembali kebun-kebun ini dengan tanaman-tanaman. Terutama kita tambahkan tanaman jagung dan singkong biar kebun ini terlihat tidak kosong dan biar ramai." Seperti itu. Nah, dari situlah
Akhirnya mereka pun mulai bekerja sama dengan papanya itu menggali tanah yang di kebun, dan si Ikal ini menanam benih-benihnya. Dan hari demi hari, dan pada hari pertama itu akhirnya tanah-tanah di kebun tersebut itu sudah mulai bersih dan sudah mulai tertanam semua dengan benih-benih, benih buah labu, benih jagung, dan benih singkong. Nah, ketika hari kedua, tanaman pun sudah mulai tumbuh kecil, sudah mulai kelihatan. Dan pada hari-hari selanjutnya, akhirnya tanaman itu mulai tumbuh kembali, mulai menjulang tinggi, dan jagung-jagung yang merapat barisan hijau, karena batang jagung itu kan berwarna hijau gitu. Nah, singkong-singkong yang sudah menjulang tinggi, dan bahkan buah labu yang sudah kelihatan buahnya berwarna oranye sangat unik itu. Nah, dari situ akhirnya kebun itu terlihat seperti terawat lagi dan tidak kotor, udara juga enak dihirupnya. Dan bahkan Ikal sontak bilang ke papahnya, "Pah, bagaimana kalau kita menamakan kebun ini dengan kebun kecilku?" Kata Ikal. Kata papahnya menjawab, "Ah iya, bagus sekali. Kebetulan kita yang merawat kebun ini." Seperti itu. Nah, akhirnya kebun tersebut dinamakan kebun kecilku oleh Ikal. Kebun kecilku artinya kebun kecil milik Ikal, seperti itu. Dan dari kebun yang emang terawat seperti itu, hewan-hewan kecil seperti serangga, seperti kupu-kupu, seperti burung pun ikut berterbangan bahagia di atasnya. Seperti itu. Baik, itulah kenapa cerita ini dinamakan dengan kebun kecilku. Baik, dari cerita yang tadi aku sampaikan yang aku ceritakan tadi itu, apa sih pesan yang dapat kita ambil atau pelajaran yang dapat kita ambil itu apa? Nah, ketika kita sedang menyiram tanaman, merawat, menanam, itu adalah sebenarnya kita sedang merawat masa depan kita. Karena alamnya sehat itu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, merawat pohon, menjaga kebersihan lingkungan setiap hari. Karena bumi ini adalah rumah kita, jadi mau bagaimanapun kita harus menjaganya agar lingkungan kita itu sehat dan terawat. Baik, cukup sekian cerita dari aku. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.